Haleluya. Mari kita ucap syukur kepada Tuhan untuk pujian dan doa. Hari ini saya akan lanjut dari di mana kita berakhir. Sudah lama sekali. Yang pertama, Rabu pertama di tahun ini, kalau menurut kalender matahari, dan hari ini adalah hari Rabu pertama untuk kalender lunar. Ingat firman yang saya sampaikan waktu itu adalah mari kita membuka penutup. Ini adalah bagian kedua, dan mungkin semua orang udah lupa bagiannya pertama atau masih ingat. Saya sharing bahwa saya sedang membaca khotbahnya dan saya sangat diberkati, di mana saya mengatakan bahwa saya harus sharing ini dengan jemaat saya, dan ini adalah firman yang dia sharing di tahun 1997, dan saya berusaha untuk mencari VOD-nya agar saya bisa memainkannya untuk kalian semua, tapi saya tidak bisa menemukannya. Maka saya ingin setia kepada apa yang dia bawakan waktu itu, dan saya sharing dari Kejadian pasal 8 ayat 13 sampai 14, dan saya akan membaca ayat itu sekali lagi. Kejadian pasal 8 ayat 13 sampai 14. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Inilah firman Allah. Yang terakhir kali kita merenungkan mengenai ayat ini, dan di dalam ayat ini dikatakan bahwa ini adalah tanggal pertama, bulan pertama, dan kita bicara mengenai kepentingan arti dari tanggal pertama, bulan pertama di dalam Alkitab, dan 40 hari cobaan besar dan kesusahan di dalam Alkitab. Dan setelah waktu itu, waktu diuji, waktu penghakiman itu, ini adalah hari pertama, bulan pertama, di mana semua masalah, penderitaan, ujian itu semua udah kering, dan sekarang Nuh dan keluarganya sedang dalam proses keluar dari bahtera. Saya tidak akan ulang semua yang kita udah bahas di bagian pertama, tetapi ini adalah bagian yang kedua, dan kita berakhir dengan aku bertanya kepada kalian, kita harus membuka penutup dari bahtera itu. Ingat, Tuhan membuka pintu. Mereka masuk melalui pintu di samping, lalu Tuhan yang menutup pintunya, kan? Tetapi masalah membuka atau keluar dari bahtera itu adalah Nuh yang harus membuka penutupnya sebelum dia bisa keluar, ya kan? Jadi apa yang kita harus buka? Penutup apa yang kita harus buka? Di hari pertama, bulan pertama secara rohani. Yang pertama, penutup dari ketidakpercayaan dan keraguan. Saya doa di tahun baru ini, semua penutup tidak kepercayaan dan keraguan kita bisa dibuka melalui kasih karunia Tuhan. Amin. Dan saya percaya kita sudah membuka penutup ketidakpercayaan dan keraguan di tahun baru, di tahun 2023. Kalau belum, maka paling enggak, kalau bukan di kalender solar, paling enggak di kalender lunar, ya, agar kita bisa membuka penutup keraguan dan ketidakpercayaan. Kalau kita ada keraguan dan ketidakpercayaan, semoga kita bisa menerima tahun baru rohani yang baru, tanggal 1 bulan 1 yang baru, dan membuka penutup itu. Amin. Karena kita tidak boleh hanya belaga seolah-olah kita percaya. Kita kan orang Kristen, pendeta, penatua, orang-orang yang telah Kristen untuk waktu yang lama. Mungkin kita sangat pintar untuk acting, ya, untuk belaga gitu, seolah-olah kita percaya. Tetapi pertanyaan yang pendeta senior dan saya juga bertanya sering sekali kepada diri saya sendiri dan kepada kalian semua, kita harus ngecek. Kita harus telusuri iman kita, sama seperti dikatakan Rasul Paulus. Kita harus ngecek iman kita untuk melihat apakah itu benar ataukah kita hanya
semakin pintar untuk belaga pura-pura. Keraguan adalah hasil dari ketidakpercayaan. Kita ragu karena kita tidak percaya, dan kita tidak bisa percaya karena kita tidak memiliki iman. Dan iman adalah hadiah dari Tuhan. Kita tidak bisa percaya karena kita tidak memiliki iman, dan kalau kita ragu, hasilnya tidak ada damai dalam hati kita. Sangat malang untuk orang yang lanjut ke gereja, lalu mereka bilang mereka percaya Tuhan, tapi mereka tidak bisa percaya sebenarnya. Itu sangat malang, kan? Tidak ada damai dalam hati. Hatinya itu hanya penuh dengan iri hati dan kecemburuan. Kalau kita mulai ragu dengan Tuhan, akhirnya kita akan ragu dengan gereja, jemaat, pelayanan, sesama, bahkan anggota keluarga, dan pada akhirnya suami atau istri kita. Maka saya berdoa, kita bisa berdoa awal tahun ini, Tuhan, buang semua keraguan saya, buang semua ketidakpercayaan, bantu ketidakpercayaan saya dengan memberi kepada saya hadiah iman. Amin. Makan kebanyakan, semua orang pada capek. Yang kedua, penutup yang kita harus buka adalah penutup kebencian. Apakah ada di sini ada orang yang memiliki kebencian dalam hati, yang menutup hati kita? Saya akan membuat kamu sesuatu yang kamu tidak suka lakukan. Oke, siap? Pikirkan orang yang kamu paling benci saat ini. Kamu tidak mau melakukan itu, kan? Bisa memikirkan sesuatu. Kalau benar-benar nggak bisa memikir seseorang, kamu tuh sangat diberkati. Tapi saat saya bilang benci, lalu muka ini muncul, berarti ini adalah orang atau hal yang kamu harus hilangkan penutup itu. Orang atau orang-orang yang kita benci. Orang-orang kudus, semoga kita membuka penutup dari kebencian kita, mau itu terhadap anggota keluarga kita, atau sebuah negara, atau apapun, atau terhadap gereja. Semoga penutup itu bisa dibuka melalui kasih karunia Tuhan di tahun 2023. Di saat kebencian itu bisa dibuang, hidup kita akan berubah. Kalau kita ada kebencian, nggak ada yang lancar. Kalau kita buka penutup hati kita, kita lihat ke dalam hati kita, dan kita menemukan rasa benci itu terhadap misalkan anggota keluarga, anggota gereja, atau partner bisnis kita, kita harus berdoa, Tuhan, tolong hapus itu dari diriku. Buang penutup itu dari hatiku. Karena kalau kita tetap simpan dalam hati kita, itu akan membuat kita sakit, akan buat kita pada akhirnya akan bawa kematian. Kematian siapa? Diri kita sendiri. Yang pertama, hati kita tidak akan ada damai selama kita ada rasa benci di dalam hati kita. Mungkin kita melupakannya untuk sebentar, mungkin kita bisa menutupnya, tapi di dalam hati itu tuh sedang membusuk, sedang membunuh diri kita. Hati kita tidak akan dalam damai. Kedua, kita tidak bisa berdoa. Kalau ada itu dalam diri kita nggak bisa doa. Doa kita itu seperti terhalang. Yang ketiga, kita tidak bisa terima kasih karunia atau berkat. Secara rohani, kita akan melayu pelan-pelan di saat kita simpan rasa benci itu di dalam diri kita. Dan pada akhirnya, kalau saya benci seseorang atau saya benci beberapa orang dan saya lanjut untuk melakukan itu, lama-lama saya akan dibenci orang juga. Orang di sekeliling saya akan menjauhi saya. Maka ini adalah waktunya di tahun 2023, ini waktunya kita memisahkan baik dan jahat. Amin. Baik dan jahat itu tercampur semenjak Adam dan Hawa makan dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Sekarang saatnya baik dan jahat itu dipisahkan. Ambil sebuah keputusan dan melalui firman
yang dikasih hari ini bahwa saya akan menjauhi hal itu. Kalau sesuatu itu salah, kita harus ambil keputusan itu untuk menjauhi itu. Kita harus membuat itu menjadi resolusi kita tahun ini. Minta Tuhan, Tuhan tolong pisahkan baik dan jahat dari dalam diriku. Karena Tuhan itu adalah baik. Maka kamu pun baik. Amin. Tidak ada amin. Tuhan baik, tapi saya tidak baik. Karena Tuhan baik, kamu pun baik. Kenapa? Karena Tuhan yang baik itu menciptakan kamu. Amin. Karena Tuhan baik, maka kamu baik. Dan di saat Tuhan masuk, kebaikan ada di dalam diri saya. Maka kejahatan tidak bisa tetap diam di dalam saya. Baik dan jahat tidak bisa, tidak boleh seharusnya diam bersama-sama. Untuk kita bisa keluarkan kejahatan, kita harus simpan Tuhan di dalam diri kita. Simpan firman Tuhan di dalam kita. Di saat kita terima Tuhan, kebencian itu berubah menjadi kasih. Dan saya berdoa, saya sedang berdoa, doa untuk beberapa hal untuk gereja Sion kita, tetapi salah satu yang saya sedang doakan, satu hal yang saya sedang doakan untuk gereja Sion tahun ini adalah Tuhan tunjukkan kepada kita, bikin kita, bantu kita untuk bisa melihat perubahan-perubahan besar yang Engkau sedang lakukan dalam hidup kita. Semoga ada perubahan-perubahan yang nampak, yang kelihatan, yang baik. Dan Tuhan masuk ke dalam diri kita, bantu untuk kita bisa mengalami kebencian itu berubah menjadi kasih. Kamu takut? Kadang di saat kita membenci seseorang, sangat benci, saya takut kepahitan saya terhadap orang itu bisa hilang karena saya ingin balas dendam. Dan kalau jadi saya ingin simpen rasa benci itu sebanyak mungkin karena saya ingin membalas dendam. Nah, itu kejahatannya ada di dalam diri saya. Tetapi kalau kita mengalami kebencian berubah menjadi kasih, perasaan itu, pengalaman itu adalah pengalaman sorgawi yang kita rasakan di dalam hati kita, damai yang kita rasakan. Kalau benci itu berubah menjadi kasih, ada rasa damai. Dan pengalaman itu adalah sesuatu yang sangat beda. Sesuatu yang kita manusia tidak bisa mengalami di bumi ini. Maka sekali lagi, semoga Tuhan yang adalah kasih masuk ke dalam diri kita dan usir keluar semua kegelapan, semua kebencian. Matius 21, hidup di hadapan Tuhan adalah menggenapi semua hukum Taurat. Penggenapan hukum Taurat itu hanya bisa melalui kasih murni dari Tuhan. Seperti yang dikatakan di 3 Yohanes pasal 1 ayat 2 mengatakan, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Dan ini adalah pesan yang sangat baik di dalam Alkitab. Sama seperti jiwaku baik-baik saja. Jadi semoga engkau baik-baik dan sehat sama seperti jiwamu baik. Jadi roh jiwa tuh harus sehat dulu, baru tubuh bisa sehat dan hidup bisa makmur. Untuk melakukan itu, kebencian dari dalam kita harus keluarin. Seperti keluarin kanker itu dari tubuh kita. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. Yang ketiga, penutup yang kita harus buka adalah tidak ada tanggung jawab atau penutup kemalasan. Kita harus setia kepada tugas dan pekerjaan yang Tuhan telah berikan kepada kita tahun ini. Buka penutup kemalasan atau etika kerja yang rendah atau tidak mau tanggung jawab. Memang pekerjaan itu mengikuti penyelamatan kita. Penyelamatan itu bukan dari pekerjaan. Sama seperti perbuatan kita mengikuti kasih.
Di Matius 24 ayat 3 sampai 30 dikatakan bahwa hamba yang malas itu juga disebut sebagai hamba yang jahat. Matius 25 ayat 24, majikannya datang dan memanggil hambanya bahwa hambanya itu malas dan jahat. Di mata Yesus, dia jahat. Kita harus rajin. Di Roma 12 ayat 11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Orang-orang yang malas dan tidak mau tanggung jawab, mereka tuh selalu mau menyalahkan orang lain. Mereka buat banyak alasan untuk menyalahkan orang lain, menyalahkan negara, menyalahkan sistem, menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain. Mereka menyalahkan orang lain dan situasinya. Dan diri mereka sendiri tidak bertumbuh dalam iman, tidak menerima kasih karunia lain. Untuk itu semua mereka menyalahkan orang lain. Jadi mari kita rajin untuk menerima kasih karunia Tuhan dan rajin untuk melayani tapi orang-orang yang rajin, mereka tanggung jawab atas proses dan atas hasil. Dua-duanya. Matius 25 ayat 24 sampai 30 adalah ayat referensi. Tadi juga saya sebut Roma pasal 12 ayat 11. Kebanyakan orang yang sukses, kalau sesuai kesaksian mereka itu rajin. Mereka tahu fokus, konsentrasi, dan mereka ada keyakinan yang kuat. Ini adalah 3 hal untuk kita bisa sukses. Konsentrasi, dan mereka juga prinsipnya itu sangat kuat, dan mereka adalah orang yang positif. Dan mereka juga sangat berusaha dalam tugas mereka dan ketanggung-jawaban mereka, dan mereka adalah orang-orang yang berdoa kepada Tuhan dan maju dengan percaya pada firman. Tahun 2023, mari kita rajin untuk datang mendengarkan firman Tuhan. Mari kita rajin melakukan pekerjaan Tuhan. Mari kita rajin untuk menerima kasih karunia Tuhan. Amin. Setelah itu, baru kita bisa maju, percaya. Percaya bahwa Tuhan akan bersama kita. Percaya bahwa Tuhan akan menggenapi kehendak Dia melalui kita. Yang malas, mereka bilang, sedikit lagi tidur. Hari ini kan bukan hari terakhir. Saya kalau berusaha sedikit nggak bisa berubah pun apa-apa. Kalau bisa makan ya makan, kalau bisa tidur ya tidur. Tapi Alkitab bilang kepada orang-orang seperti itu, kemiskinan akan datang seperti perampok. Mari kita baca Amsal 24 ayat 33 sampai 34. Menurut saya Alkitab di sini bukan hanya bicara mengenai kemiskinan secara materi, tetapi ini juga berhubungan dengan kerohanian kita. Rohani kita bisa melayu. Amsal 24, 33 sampai 34 mengatakan, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang menyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Amsal 10 ayat 4, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Amsal 10 ayat 18, siapa menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya. Siapa mengumpat adalah orang bebal. 1 Timotius pasal 5 ayat 13. Lagi pula, dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas. Dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Mari kita tidak lakukan ini di tahun 2023. Amsal 12 ayat 24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Satu area lagi di mana kita harus rajin. Tadi saya ada bilang kita harus rajin untuk menerima kasih karunia Tuhan. Satu area lagi yang kita harus rajin adalah penginjilan. Mari kita rajin untuk menginjil.
di tahun 2023. Bukannya ada sedikit perbedaan di sini. Bukan untuk tujuan bikin gereja bertumbuh, tetapi untuk firman Tuhan bisa menyebar ke lebih banyak orang. Tujuan biar lebih banyak orang datang ke Yesus dan diselamatkan. Mari kita rajin dalam hal penginjilan. Kan kita harus bilang, kita akan mati kalau kita tidak menginjil. Kalau kita tidak menginjil dalam kehidupan iman kita, maka berarti kita malas. Maka kita harus buka penutup kemalasan dalam hal penginjilan dan mulai tahun baru dengan penginjilan. Sekali lagi, saya bukan mengatakan biar gereja kita bisa bertumbuh, tetapi saya mengatakan sebab Alkitab bilang tujuan kita adalah untuk menginjil firman. Dan sekarang sebagai kesimpulan, seluruh keluarga Nuh masuk ke dalam Batra bersama-sama dan keluar sama-sama juga. Menurut di ayat pembukaan kita, Kejadian pasal 8 ayat 19, bandingkan itu kepada keluarga Lot. Keluarga dia tidak bisa keluar dari Sodom dan Gomora bersama-sama. Ingat kan, anak mantu mereka Nuh masuk sama-sama, keluar sama-sama. Tapi lihat anak mantunya Lot. Mereka bahkan tidak mau mendengarkan apa yang Lot katakan. Mereka anggapnya sebagai lelucon. Mereka tidak keluar. Dan Lot juga menghilang. Waktu Lot lagi keluar, istrinya juga jatuh kan, hilang. Tapi keluarga Nuh semua bisa bertindak dan bergerak sama-sama. Semoga gereja Sion bisa masuk ke dalam Batra sama-sama dan keluar dari Batra sama-sama. Semoga keluargamu juga menerima berkat, bergerak sama-sama dalam satu arah dengan satu iman. Amin. Sion adalah gereja dan kita semua ada unit-unit yang lebih kecil keluarga juga. Semoga kita semua bisa masuk Batra itu bersama-sama dan keluar ke langit baru, bumi baru. Era baru dari pekerjaan Tuhan. Sama-sama. Di tahun 2023. Di saat kita melakukan itu bersama-sama, itu yang kita sebut keluarga. Keluarga itu seperti itu. Kalau seorang suami bilang kepada istri, saya sangat cinta kamu. Tapi kamu ke gereja kamu, saya akan ke ladang saya. Apakah dia benar-benar sayang istri? Karena dia tahu pada akhirnya mereka akan di tempat yang berbeda. Jadi semoga ada berkat, kebahagiaan yang terbesar untuk bisa mengasihi Tuhan sama-sama, memuji Tuhan sama-sama sebagai satu keluarga, doa sama-sama, menyembah sama-sama, mau itu di gereja, di rumah. Semoga kita bisa menyembah Tuhan sama-sama. Dan semoga ada berkat di dalam setiap keluarga kalian untuk bisa menyembah Tuhan sama-sama setiap hari Tuhan. Kadang karena bisnis atau lain-lain, kita mungkin secara fisik ada di tempat yang berbeda, tetapi kita sama-sama menyembah satu Allah Bapa. Selama kita menyembah sama-sama dalam satu iman. Keluarga Nuh sekali lagi keluar dari Batra dan menyembah Tuhan sama-sama. Kejadian pasal 8 ayat 21 mengatakan bahwa Tuhan menyium bau aroma yang enak waktu mereka keluar dari Batra. Yang hal pertama mereka lakukan apa? Mereka mendirikan mezbah dan mereka menyembah Tuhan dan memberi korban persembahan kepada Tuhan. Mereka menyembah Tuhan sama-sama. Itu hal yang pertama. Setelah itu mereka menerima berkat. Berkat langit baru, bumi baru. Ini sama dengan Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Nabi Samuel. Kemanapun mereka pergi, hal pertama yang mereka lakukan adalah menyembah Tuhan. Jadi semoga kita bisa lebih panas dalam menyembah Tuhan dari awal tahun 2023. Dan di saat keluarga menjadi satu dalam menyembah Tuhan, awan-awan gelap dari kekhawatiran, penyakit, dan kegagalan itu semua akan hilang tahun ini. Amin. Semoga semua kegelapan, awan yang gelap itu hilang tahun ini. Amin.
Jadi saya doa kita bisa dengan berani membuka penutup keraguan, kebencian, kemalasan di dalam nama Tuhan. Semoga seluruh keluargamu semua, keluarga kita semua bisa datang dan menyembah Tuhan, sama-sama belajar Alkitab, sama-sama jagain gereja sama-sama, doa sama-sama, menginjil sama-sama, dan menerima berkat sama-sama. Semoga itu menjadi gereja Sion, dan saya memberkati dalam nama Tuhan akan ada kemakmuran dan kemenangan dalam segala hal yang kamu lakukan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih. Saat kami memulai tahun 2023, hari pertama bulan pertama, sama seperti orang Tuhan Nuh membuka penutup Batra dan melihat langit baru dan bumi baru. Tolong buka penutup dari diri kita, dari keraguan, ke penutup ketidakpercayaan, kemalasan, tidak mau baca Alkitab, tidak doa dan menyembah Tuhan dengan benar. Bantu iman kami menjadi lebih kuat, agar kami bisa hidup untuk memuliakan Engkau. Kami doa ini semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita ucap syukur ke Tuhan.